Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Al-Fadri dan NPM 2259201006. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan analisis dan menguraikan struktur dari sebuah dataset menggunakan metode exploratory data analysis atau biasa disebut dengan EDA. EDA ini adalah proses penting dalam memahami karakteristik data secara lebih mendalam. Sebelum melanjutkan ke tahap pemodelan atau analisis lebih lanjut, dengan EDA ini kita dapat bisa mengidentifikasikan pola, menemukan outlier, serta memahami distribusi dan hubungan antara variabel. Pada video ini saya akan menggunakan beberapa alat dan pustaka seperti Pandas, Metrolib, dan juga Sembar untuk melakukan EDA pada datasetnya. Kemudian kita akan membahas temuan, korelasi, dan juga antar variabel dan berbagai insights yang didapatkan dari visualisasi yang kita buat. Kita lanjut aja masuk ke dalam datasetnya. Datasetnya saya tentang dataset nutrisi makanan. Dataset nutrisi makanan ini harus benar-benar mempunyai tujuan, dan juga dia menggunakan dataset real ya, karena jika menggunakan dataset yang hanya fiktif itu bisa menjadi sulit dalam mendemonstrasikan atau menganalisisnya. Jadi disarankan untuk menggunakan dataset yang secara jelas dan juga ada tujuannya. Kemudian masuk ke dalam kodenya. Kalau bisa kodenya ada EDA atau exploratory data analysis-nya. Nah, langsung saja masuk link, nanti akan masuk ke tampil di sini. Kalau bisa di sini ya, jika belum melakukan check-in dulu atau melakukan masuk akunnya, di sini saya langsung klik aja, nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini sudah saya running semua, di runningnya ini running awalnya untuk melihat outputnya. Nah, oke, lanjut aja ke codingannya. Di Google Colab ya, saya menggunakan Google Colab, dan ini saya sudah menambahkan penjelasan singkat dari codingan tersebut dan juga simpulan dari outputnya. Fungsi kode ini adalah untuk menyiapkan analisis data dengan mengimport pustaka yang diperlukan sehingga dapat melakukan manipulasi data, visualisasi, dan perhitungan numerik sambil mengabaikan peringatan yang tidak relevan. Jadi di sini saya menggunakan codingan interval warning atau menambahkan interval warning supaya ini untuk mengabaikan peringatan yang tidak relevan. Jadi langsung aja masuk ke codingan selanjutnya. Membuat 5 dataset dalam variabel terpisah untuk setiap dataset, menggabungkan semua dataset yang telah dimuat menjadi satu data frame menggunakan fungsi pdconcat. Kemudian data frame 1 sampai 5 XNOR index sama dengan true, menampilkan 5 baris pertama dari data frame menggabungkan untuk memberikan gambaran awal tentang isi data yang berhasil dimuat untuk memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap semua data yang ada. Pada outputnya ini bisa dilihat ya, di sini outputnya. Nah, ini outputnya seperti ini, ada makanan, kalori, kemudian lemak, terus lemak ini bisa dilihat dari sini ya, lemak, nilai kalori, lemak jenuh. Untuk memeriksa struktur data, untuk menampilkan nama-nama kolom dari data frame, dan juga memeriksa struktur data atau mengetahui kolom data apa saja yang ada dalam dataset. Ini data frame columns. Data frame columns ini berfungsi untuk menampilkan daftar nama yang ada di dalam data frame ini, memberikan gambaran mengenai atribut atau variabel yang ada di dataset, sehingga saya dapat mengetahui jenis data yang dimuat dalam data frame tersebut. Jadi ini dia indeksnya data dari datasetnya, jadi saya bisa tahu. Kemudian dari graph first kolom unamet 0 akses sampai dengan 1 plus true. Ini untuk menghapus 2 kolom yang tidak diperlukan, yaitu unamet 0.1 dan unamet 0, dan dari data frame atau DF ya. Kolom unamet ini menunjukkan kolom yang ingin dihapus berdasarkan nama. Aksis sama dengan 1 ini menyatakan bahwa operasi dilakukan pada kolom yang bukan baris. Impl true ini menginstruksi agar perubahan dilakukan
langsung pada data frame ini tanpa perlu membuat salinan baru. Kemudian data frame food atau data frame makanan ini dia mengambil dataset dari ini tentang kurs data ini dari mentah ANSA terjemahan. Ini kode ini digunakan untuk memfilter data frame untuk menampilkan hanya garis-garis di mana nilai dalam kolomnya ini dalam kolom footnya ini adalah wordless count. Jadi dia outputnya dia hanya menampilkan kolom foot, kemudian seperti ini tentang wordless count atau dari mentah ANSA. Kemudian data set ya, set ini untuk mengembalikan dimensi data frame dalam bentuk tabel dengan dua nilai. Nilai pertama ini untuk jumlah baris, kemudian nilai kedua ya untuk jumlah kolom dengan kata lain. Dan set ini bisa memberikan informasi tentang ukuran dataset yang sedang digunakan untuk menghitung jumlah nilai nol dalam setiap kolom data frame. Data frame is ini titik zoom. Nah, ini untuk mengetahui atau menghitung jumlah nilai atau 0 kosong di setiap kolomnya data frame. This nol ini menghasilkan data frame boolean dengan nilai true di posisi yang terdapat nilai nolnya, dan false untuk nilai yang tidak kosong. Sum ini fungsi untuk menjumlahkan nilai true yang dianggap sebagai satu di setiap kolom. Jadi hasilnya ini adalah daftar jumlahnya nilainya kosong di setiap kolom. Ini berguna untuk memeriksa apakah ada data yang hilang dalam datasetnya. Nah, kemudian data frame info. Data frame info ini untuk memberikan ringkasan tentang data frame termasuk jumlah total baris dan juga kolom. Ini entries ada 2395 entries dari 0 sampai 2394. Data kolom totalnya itu ada 35 kolom. Kolomnya ini ada makanan. Nah, 0 kolomnya ini data yang tidak kosong di setiap kolom ini yang membantu dalam memahami beberapa banyak data yang tersedia atau yang hilang di setiap kolom. Kemudian data tipenya ini dia berisi tentang objek, integer, kemudian float. Selanjutnya ini ini data tipe yang ini floatnya itu ada 33, kemudian integernya itu ada 1, kemudian objeknya itu ada 1. Statistik deskriptif memiliki seperti melihat statistiknya itu seperti mean, median, standar deviasi dan lain. Kode ini memberikan gambaran statistik komprehensif mengenai kolom numerik dalam data frame, membantu dalam pemahaman karakteristik dan distribusi data. Ini data frame deskriptif menghitung statistik deskriptif untuk semua kolom numerik dalam data frame. Statistik ini meliputi ini jumlah nilai non-nol ya, kemudian mean ini nilai rata-rata, kemudian STD ini standar deviasi atau ukuran penyebaran data ya, kemudian ini mean ini nilai minimum. 25% ini kuartil pertama, nilai di bawah 25% dari data, kemudian 50% ini kuartil kedua atau media, nilai tengah ya, atau biasa disebut dengan nilai tengah. Kemudian 75% ini kuartil ketiga, nilai di bawah 75% dari data. Kemudian ini maksimum, nilai maksimum. Jadi di sini bisa kita lihat dari kode ini hasil outputnya. Kesimpulan dalam data analisis data ini ditemukan outlier, nilai yang jauh berbeda dari mayoritas data. Di semua kolom ini hal dapat disimpulkan dari adanya perbedaan yang signifikan antara beberapa statistik yang penting dalam data, yaitu nilai rata-rata persentilnya itu ke 50 atau median, persentil ke 75 nya yaitu nilai maksimumnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar data ini memiliki nilai yang relatif rendah sehingga yang sedang. Namun ada beberapa makanan yang memiliki nilai yang nutrisi yang sangat tinggi atau outliers, atau biasanya disebut dengan outliers. Makanan ini dengan nilai nutrisi yang sangat tinggi, nilai yang menyebabkan adanya perbedaan mencolok dalam statistik, seperti perbedaan antara nilai-nilai rata-rata dan juga nilai maksimum. Kemudian visualisasi datanya ini biasanya menggunakan plot ya. Ini untuk sangat efektif untuk mendeteksi data dalam datasetnya. Ini menggunakan visualisasi ini dapat dengan mudah melihat nilai-nilai yang berada jauh dari rentang normal, yaitu yang terletak di low whiskers. Pada box plot kode ini otomatis membuat box plot
untuk setiap kolom numerik dalam datasetnya. Visualisasi kolom numerik ini untuk membantu mengidentifikasi tentang interkuartil, median, dan sebaran nilai dalam datasetnya. Nah, ini untuk outputnya sudah seperti ini tampilannya. Ada kaloris, karbohidrat, sugar atau gula, kemudian sodium, water, dan vitamin D2, vitamin C2, copper, iron. Nah, ini pada kolom ini bisa melihat daya outliers, yang berarti beberapa makanan memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi. Dia memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi karena outliers ini nilainya ekstrim yang berbeda jauh dari rata-rata. Tidak dihapus karena outliers tersebut mencerminkan nilai nutrisi yang sebenarnya. Beberapa makanan memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, dan ini dianggap penting dalam konteks perencanaan diet. Dengan mempertahankan outlier, analisis ini juga memiliki tujuan untuk menyoroti atau mengidentifikasi makanan yang kaya akan nutrisi, sehingga dapat membantu dalam menyusun rencana diet yang lebih baik. Kemudian kode ini bertujuan untuk membuat beberapa plot KDE ya. KDE ini atau kernel density and estimation. Nah, tulisannya grid PLT grid nya ini untuk mengartikan grid pada setiap subplotnya untuk memudahkan kolom yang pembacaan grafik. Kemudian PLT layoutnya ini untuk menyusun tata letak subplot. Jadi pada PLT software ini menampilkan seluruh keseluruhan plotnya. Jadi untuk simpulannya, nilai kalori, sebagian besar makanan memiliki nilai kalori rendah, dengan sedikit makanan yang memiliki nilai kalori yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa hanya beberapa makanan yang sangat tinggi kalori. Kandungan lemak tetap jenuh, tidak jenuh tunggal, tidak jenuh ganda. Sebagian besar makanan memiliki kandungan lemak rendah, tetapi ada beberapa pengecualian dengan nilai lemak yang jauh lebih tinggi. Lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, dan lemak tidak jenuh ganda juga menunjukkan distribusi yang serupa. Karbohidrat dan gula, grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar makanan memiliki kandungan karbohidrat rendah hingga yang sedang, dengan beberapa makanan tinggi karbohidrat. Gula ini mengikuti pola distribusi yang serupa. Protein, yang protein ini sebagian besar makanan memiliki kandungan protein rendah hingga sedang. Beberapa makanan yang sangat tinggi protein. Untuk langsung masuk kesimpulannya, ini sebagian besar makanan memiliki kandungan kalori, lemak, karbohidrat, protein, serat, kolesterol, natrium, air, vitamin, dan mineral yang rendah hingga sedang. Dengan beberapa pengecualian makanan yang sangat tinggi pada komponen-komponen tersebut, distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar makanan ini bersifat ringan dalam hal nutrisi, tetapi juga ada beberapa makanan yang kaya akan nutrisi tersebut. Pengecualian ini penting untuk memperhatikan dalam perencanaan diet, karena makanan-makanan ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap asupan nutrisi. Memeriksa outliers tidak relevan dengan tujuan analisisnya. Ini misalnya nilai stripnya tidak penting untuk diprediksi. Menghapus dapat membantu meningkatkan analisis. Jadi menangani outliers dengan cara menghapus outliers, menggabungkan dataset, data PD Pandas Concat, kemudian data ini menggabungkan datasetnya, kemudian menghapus kolom yang tidak diperlukan jika ada. Ini menghapus kolom yang tidak diperlukan dan akses sama seperti yang tadi. Kemudian fungsi menghapus outliers. Nah, ini fungsinya untuk menghitung nilai kuartil pertamanya ini, kuartil satunya ini 25% dari data, kemudian kuartil ketiganya ini 75% dari data juga. Interquartile range-nya ini yaitu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Fungsi untuk menentukan batas bawah dan batas atas untuk mengidentifikasi outliers. Ini menerapkan fungsi dan untuk menghapus outliers, kemudian menampilkan untuk dataset setelah menghapus outliers. Jadi ini sebelum menghapus outliersnya ini ada 2395 dan kolomnya 35. Setelah menghapus outliersnya dia ada ke 108 kolom 35. Dan ini outputnya. Kesimpulannya, setelah melakukan proses penghapusan outliers, dataset ini terdiri dari 86, maksudnya entry makanan yang lebih bersih dan komprehensif
representatif dengan mengurangi jumlah entry menjadi lebih sedikit, namun tetap mempertahankan kuantitas data. Ini dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan fokus pada pola umum dalam kandungan nutrisi makanan. Selanjutnya, memeriksa kolerasi, menggabungkan semua dataset sama tadi, kemudian menghapus kolom yang tidak diperlukan, memilih hanya kolom numerik, terus memeriksa korelasi, menentukan ambang batas korelasi yang kuat, terus kemudian korelasi positif yang kuat, strong positif score, pas, dan ini fighter 1, fighter 2 korelasi. Kemudian mencari korelasi negatif. Korelasi positif yang kuat ini output menunjukkan 70 pasangan fitur yang memiliki korelasi positif yang kuat. Berikut ada beberapa poin pentingnya, itu yaitu fitur 1 dan fitur 2 ini masing-masing kalau menunjukkan dua fitur yang dibandingkan, misalnya kalori value dibandingkan dengan fat, monosaturasi fat, dan seterusnya. Nilai korelasinya itu 1.000, ini menunjukkan bahwa suatu fitur ini memiliki hubungan sempurna dengan dirinya sendiri, misalnya kalori value terhadap kalori value nilai korelasi positif lain. Kemudian kalori value dan fat 0.901783 ada hubungannya yang sangat kuat antara nilai kalori dan lemak. Ini berarti bahwa ketika kalori meningkat, kandungan lemak juga cenderung lebih meningkat. Kalori value dan monosaturasi fat 0.845384 ada hubungan kuat antara kalori dan lemak tak jenuh tunggal. Kalori value dan protein 0.74870 ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang cukup kuat di antara kalori dan protein. Dan hubungan positif yang kuat ini menunjukkan bahwa ketika kadar selenium dan meningkat, kadar fosfor juga meningkat. Langsung masuk ke dalam kesimpulannya, tidak ada korelasi negatif yang kuat. Ketidakadaan korelasi negatif yang kuat menunjukkan bahwa semua fitur dalam dataset ini saling berhubungan dalam cara yang lebih positif, dan tidak ada indikasi bahwa peningkatan satu variabel akan secara signifikan mengurangi nilai variabel lainnya. Kemudian tahap selanjutnya ini menampilkan 5 baris pertama dataset in data ahead, menghapus kolom yang tidak diperlukan atau bukan numerik, menghitung nomor korelasi, menentukan fitur yang ingin dianalisis, target fitur, kalori value, dan target fiturnya ini targetnya itu yaitu kalori value ini. Nah, nilai kalori ya, nilai kalori, mengambil fitur dengan korelasi paling kuat terhadap fitur yang ditentukan. Jadi ini korelasi matriks, targetnya fitur, kemudian ABS, cascading false, dan outputnya data plan output. Ini dari penjelasan dari outputnya ini, kolom data output ini menunjukkan bagian awal dari data frame yang berisi nutrisi dari berbagai jenis makanan. Terdapat 37 kolom yang mencakup berbagai atribut nutrisi seperti kalori, lemak, protein, serat, vitamin, dan mineral. Baris pertama terdapat contoh makanan seperti cream cheese, nautato cheese, dan ricotta cheese dengan nilai-nilai untuk masing-masing nutrisi. Kolom unamet dan kolom unamet ini yang muncul mungkin hasil dari penggabungan dataset yang tidak dibutuhkan dan bisa dihapus. Korelasi terhadap nilai kalori itu dengan korelasi positif yang kuat ini, korelasi positif yang kuat itu ada 4090173 ini. Saya belum tahu cara bacanya seperti gimana, mungkin saya nyebutnya angka seperti itu. Dan kandungan lemak ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan lemak, semakin tinggi juga nilai kalori makanan tersebut. Langsung masuk ke kesimpulan. Nah, dari analisis korelasi yang ini, hasil analisis menunjukkan bahwa makanan dengan nilai kalori yang tinggi cenderung mengandung lebih banyak lemak, protein, dan berbagai nutrisi lainnya. Ini lebih penting dalam konteks diet ya. Ini berarti dia dalam konteksnya diet, di mana pemahamannya ini bagaimana kandungan kalori ini berhubungan dengan nutrisi lainnya bisa dapat membantu dalam perencanaan makanan yang sehat. Fitur korelasi terkuat terhadap nilai kalori. Ini saya ingin tahu apa sih yang paling tinggi, dan ini ternyata yang paling tinggi itu adalah lemak. Ini lemak, dan lemak yang kedua ini lemak tak jenuh tunggal, ketiga ini protein, fosfor, vitamin B3, kalium, vitamin B6, lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, kepadatan nutrisi. Ini korelasinya paling tinggi ya, ada di 0,9 nih. Ini 0,9 ya.
Jadi ini saya menggunakan plot. Nah, korelasi biaya fitur, data korelasi data frame. Nah, ini nilai korelasinya ini saya ada lemak tak jenuh dan sebagainya. Jadi penjelasan dari ini, lemak ini memiliki korelasi yang lebih tinggi nilai kalorinya, yang artinya semakin tinggi kandungan lemaknya itu semakin tinggi pula nilai kalori suatu makanan. Jadi lemak tak jenuh tunggal ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan nilai kalori, menunjukkan bahwa makanan yang kaya akan lemak ini tak jenuh, lemak tak jenuh ini, dan protein cenderung memiliki kalori yang lebih tinggi. Kesimpulannya fitur-fitur yang paling mempengaruhi nilai kalori dalam dataset ini adalah lemak. Jadi terutama ada lemaknya ini lemak tak jenuh ya, maksudnya lemak tak jenuh tunggal dan lemak jenuh diikuti oleh protein. Ini menandakan bahwa makanan yang tinggi lemak ini cenderung juga tinggi kalori. Korelasi ini dapat membantu memahami makanan yang memberikan kalori yang lebih banyak berdasarkan komposisi nutrisinya. Yang terakhir, kemudian insight dan kesimpulan. Insight dari distribusi kalori dan fitur lainnya. Insight dan kesimpulan, trend distribusi kelas, Word ini yang ambil data setnya Word, kemudian korelasi numerik for menggunakan kolom numerik, kemudian menampilkan korelasi kuat dengan nilai kalori dan nilai kalori, kemudian headnya 10. Nah, ini dia distribusi kelas, kemudian makanan TPC 11, count length-nya 1592, data tipe yang integer, dan ini kalori nilai kalorinya, nilai kalori, kemudian ini bisa saya coba gunakan, jadi saya lupa, lemak jenuh, kalori, nilai kalori. Langsung masuk ke dalam simpulannya. Di simpulan ini, fitur yang paling mempengaruhi itu yaitu nilai kalori adalah nilai kalorinya ini, yang mempengaruhi nilai kalori ini adalah fat lemak diikuti oleh lemak tak jenuh tunggal. Jadi dan juga protein. Makanan yang tinggi lemak cenderung memiliki kalori yang lebih tinggi. Penghapusan outliers telah membuat analisis lebih fokus pada data utama, memberikan hasil yang lebih akurat. Analisis korelasi menunjukkan bahwa beberapa nutrisi korelasi positif kuat dengan nilai kalori yang penting untuk pemilihan makanan nutrisi tinggi. Jadi dalam penerapan hasil EDA-nya ini dalam model machine learning, temuan mengenai fitur-fitur yang berkorelasi kuat dengan nilai kalori ini dapat digunakan untuk memilih variabel yang relevan saat membangun model prediksi. Misalnya model yang memprediksi nilai kalori suatu makanan dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti fat, protein, dan monosaturated fats atau lemak tak jenuh tunggal. Kemudian untuk meningkatkan akurasi prediksi untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dengan demikian, analisis ini dapat membantu dalam mengembangkan aplikasi yang merekomendasikan makanan yang berdasarkan kebutuhan kalori dan nutrisi pengguna. Nah, hasil EDA yang telah saya jadi ketemuan utama dari exploratory data analysis atau EDA setelah melakukan eksplorasi data ini, pada dataset yang saya analisis ini beberapa temuan yang telah teridentifikasi ini. Yang pertama, distribusi kelas makanan ya. Jadi saya menemukan variasi yang signifikan dalam jenis makanan yang ada dalam datasetnya. Beberapa kategori makanan lebih dominan dibandingkan yang lain, yang menunjukkan pola konsumsinya tertentu yang dapat mempengaruhi pada pola dietnya, yang dapat mempengaruhi pola dietnya masyarakat ya, maksudnya korelasi positif yang kuat ini terdapat hubungan positif kuat antara nilai kalori dengan beberapa fitur, terutama lemak tak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, kemudian protein. Ini menunjukkan bahwa makanan yang lebih tinggi kandungan lemak ini dan protein biasanya memiliki nilai kalori yang lebih tinggi.
mengetahui bahwa makanan tinggi lemak dan protein cenderung memiliki kalori tinggi dapat membantu merancang dietnya yang lebih seimbang, jadi lebih seimbang, menyehatkan, bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Jadi untuk selanjutnya, penghapusan outliers ini, dengan menghapus outliers ini saya dapat memfokuskan analisis pada data yang relevan, yang memberikan hasil yang lebih akurat dan mengurangi bias dalam pemahaman hubungan antar fiturnya. Setelah saya tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai kalori dan juga kandungan nutrisi makanan, tapi juga menunjukkan bagaimana data dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih baik dalam konteks kesehatan dan bisnis. Jadi demikianlah, itu saja yang Pak Tri sampaikan mengenai mendemonstrasikan exploratory data analysis pada dataset nutrisi makanan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaiannya, karena saya masih dalam tahap belajar. Dan sekian, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.